Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Evi Janukusumawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Karangmongko, Kabupaten Klaten. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Kata pendidikan dan pengajaran sering dipakai bersama-sama, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang tidak sama. Pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan segala kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada anak. Pendidikan memfasilitasi kebutuhan anak yang memiliki karakteristik berbeda. Anak diberi kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya dan memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena anak sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Guru tidak bisa mengubahnya atau menghapusnya, namun guru membimbing mereka supaya muncul sifat-sifat baiknya dan mengaburkan sifat-sifat buruknya. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Karena setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, peran guru adalah sebagai pamong, yaitu mendampingi, menjadi motivator agar anak mampu mengembangkan diri sesuai kodratnya. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Ini artinya pendidikan harus holistik, tidak bisa timpang. Jika tumbuh kembang anak adalah menyeluruh, maka akan menumbuhkan insan-insan yang bijaksana. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu menganggap anak bagaikan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga akan menjadi seperti apa kertas itu adalah hasil kemauan kita. Saya menggunakan metode teacher-centered learning, yaitu pembelajaran berpusat pada guru, di mana saya mengajar, murid belajar. Saya lebih banyak ceramah untuk menyampaikan materi. Karena fokus saya adalah ketuntasan materi dan tercapainya nilai ketuntasan minimal. Murid dikatakan sudah belajar jika pada saat assessment nilainya sudah mencapai KKM. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid saya, sehingga bobot materi dan tugas yang saya berikan adalah sama. Saya pun tidak memperhatikan bahwa setiap anak memiliki caranya sendiri dalam belajar. Bahkan bentuk tugas pun saya samakan, tanpa saya mempertimbangkan kemampuan mereka yang berbeda. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah benar. Saya seharusnya menggunakan metode student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada murid. Ini dapat mendorong murid untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai guru, saya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran yang bertugas membantu murid supaya dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memberikan kemudahan belajar supaya murid dapat belajar dengan bahagia dan dalam suasana menyenangkan. Saya harus menghargai karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan berbeda, maka di kelas ada banyak perbedaan. Saya harus memiliki pemahaman tentang murid saya dan mampu menyikapi perbedaan karakteristik murid, sehingga murid akan bertumbuh dan berkembang dengan keunikannya masing-masing. Saya pun harus tulus menjalankan tugas saya. Saya harus sabar menghadapi murid dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Sikap sabar akan membuat murid nyaman saat belajar. Jika merasa nyaman, maka murid akan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Proses belajar mengajar akan saya dasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar.
Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 berbasis kearifan lokal. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi, namun masih mengaitkannya dengan kekuatan sosiokultural setempat. Berikutnya, saya harus memahami karakteristik murid, supaya penyampaian dan pemerolehan pengetahuan dapat terlaksana secara optimal. Maka tugas guru adalah menuntun murid supaya murid dapat menemukan minat, bakat, dan kompetensinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.